Ketika kami sudah sampai ke Padang dan menuju posko dari bandara menuju posko, itu sudah sangat banyak terlihat di kiri kanan jalan banyak puing-puing yang bertebaran diakibatkan oleh banjir bandang kemarin. Itu hujan cukup intensitasnya tinggi. Nah ini pun hari ini saat kita ini lagi turun hujan lagi nih di posko kita. Jadi tiap hari pagi malam itu hujan dan intensitasnya cukup tinggi. Untuk kondisi sungai yang ada di sini itu hampir mirip ya yang ada di Kalsel, khususnya di daerah hulu sungai. Seperti halnya mungkin kita ingat kejadian banjir bandang yang ada di hulu sungai tengah. Uh, Hal yang terpenting adalah ini sebagai bahan pelajaran untuk kita, apalagi Kalimantan Selatan yang memang itu daerah rawan bencana. Istilah kami itu adalah supermarketnya bencana. Di penghujung 2025, Indonesia, khususnya Aceh dan Sumatera, dilanda berita duka. Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menelan ratusan korban jiwa. Hingga 12 Desember 2025, tercatat 990 orang meninggal dunia, 222 orang hilang, dan sekitar 800.000 warga terpaksa mengungsi. Meski demikian, pemerintah tak kunjung menetapkan ini sebagai bencana nasional. Di tengah kondisi cuaca yang masih tak menentu, para relawan terus bekerja tanpa henti. Salah satunya adalah tim Tagana Kalimantan Selatan yang saat ini berada di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka menyiapkan hingga 1.000 porsi makanan setiap kali masak untuk para pengungsi. Bersama saya Puriki, dalam program Saksi Kata, kita akan mendengar langsung cerita dari Rudi, salah satu relawan yang bertugas di dapur umum Kecamatan Kuranji. Oke, ya kita bersama Pak Rudi. Pak Rudi, di hari Ya, keempat berada di Padang nih Pak, bagaimana kondisi terkini Pak di sana Pak? oke. Bisa kami sampaikan untuk kondisi saat ini uh, Kota Padang, khususnya di beberapa kecamatan yang ada di Kota Padang ini, eh, pada hari keempat kami berada di sini, alhamdulillah sudah mulai membaik. Namun memang ada beberapa fasilitas-fasilitas umum yang memang harus di recovery atau dibersihkan, seperti halnya yang kami lakukan kemarin dan hari ini, kita gotong royong membersihkan beberapa fasilitas umum. Nah, kalau kemarin kami sudah gotong royong dengan kawan-kawan Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, dan instansi-instansi lain seperti TNI dan Polri untuk membersihkan SMA 12. Nah, SMA 12 yang ada di sekitaran Padang sini, yang memang terdampak dari banjir kemarin. Nah, untuk hari ini kami membantu juga untuk pembersihan masjid dan beberapa rumah warga yang terdampak lebih kurang 200 meter lah dari posko ini di Kecamatan Kuranji. Pak, yang dari Kalsel ada berapa orang Pak diberangkatkan ke Padang Pak? Oke, yang dari Kalsel untuk ke Padang ini ada 6 orang Tagana, 2 orang pramuka peduli, dan 1 orang dari uh, Lim Jamsos, bidang Lim Jamsos, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi total semua itu ada 9 orang. Dari total 9 orang itu ada tugas masing-masing Kak Pak? Ya, kalau untuk
tugas memang kita selalu berbaur, namun kita dari Provinsi Kalimantan Selatan memberangkatkan kawan-kawan ini dengan berbagai macam spesialisasi. Nah, artinya kawan-kawan yang diberangkatkan ke sini sudah mempunyai skill masing-masing. Di antaranya adalah skill dapur umum, nah skill shelter atau pengungsian, skill psikososial untuk membantu kawan-kawan di sini kegiatan-kegiatan trauma healing untuk korban-korban yang mengungsi. Artinya kita mencoba untuk mengurangi stres mereka gitu kan. Nah, selanjutnya ada spesialisasi untuk evakuasi. Nah, jadi kalau untuk beberapa spesialisasi dan itu dimiliki oleh kawan-kawan yang memang sudah ditugaskan ke Padang ini. Kalau Pian sendiri Pak, tugas di sana sebagai apa Pak? Oke, untuk kami kebetulan kami diminta menjadi koordinator untuk kawan-kawan yang ditugaskan ke Padang. Selain itu juga kami spesialisasi adalah rescue. Nah, jadi itulah yang kami di sini lakukan. Namun di lapangan kita juga semua tetap sesuai dengan bidang masing-masingnya bekerja di sini, dan kalau misalnya memang pun tidak ini kami berbaur di dapur umum. Pak, dari tanggal 9 itu kan kira-kira sudah sekitar 2 minggu ya Pak kejadian bencana. Nah, pertama kali yang dilihat di sana kemarin apa Pak? Bagaimana kondisinya? Ya, bisa kami sampaikan ketika kami sudah sampai ke Padang dan menuju posko, dari bandara menuju posko, itu sudah sangat banyak terlihat di kiri kanan jalan banyak puing-puing yang bertebaran diakibatkan oleh banjir bandang kemarin. Jadi sebagaimana bisa kita gambarkan bahwa Kota Padang itu berdekatan sekali dengan pemukiman yang dialiri sungai, dan sungai-sungai yang ada di Padang ini banyak sekali anak-anak sungai, cabang-cabang sungai, sehingga pada saat kejadian itu banyak yang terdampak. Rata-rata pemukiman-pemukiman di sini hampir semua di daerah bantaran sungai. Itu yang kami lihat. Pak, di hari ke-4 ini ya Pak, apakah masih ada ditemukan Pak mayat misalnya yang masih dievakuasi di tumpukan lumpur gitu Pak? Untuk saat ini belum ada laporan dengan kawan-kawan di sini, baik itu kawan-kawan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, untuk adanya korban-korban. Nah, alhamdulillah untuk korban-korban kami harapkan itu bisa telah selesai untuk evakuasi, namun tidak menutup kemungkinan dari semua itu ada korban-korban yang lain. Namun kita tetap berusaha mencari ketika ada laporan-laporan masyarakat yang tempat-tempat yang dicurigai ada korban, kita akan lakukan pencarian. Namun alhamdulillah sampai saat ini belum ada lagi ditemukan korban di Sumatera Barat, Kota Padang. Pak, tadi sempat dijelaskan bahwa proses pembersihan fasilitas umum termasuk diantaranya ada sekolah. Nah, artinya kondisi di sana saat ini lumpuh total ya Pak, termasuk sekolah pun tidak ada kegiatan sama sekali. Nah, betul sekali. Untuk kegiatan proses belajar mengajar baru
hari ini bisa dimulai untuk proses belajar mengajar karena banyak beberapa sekolah itu yang memang tertimbun lumpur. Jadi sesuai dengan yang kami kerjakan kemarin di SMA 12 itu lumpurnya mencapai ketebalan 50 cm. Dari semua ruangan yang ada di sana, bahkan laboratorium komputer dan lain-lain itu rusak total. Itu gimana Pak proses belajar mengajarnya Pak di tengah sekolah yang tadi tidak bisa digunakan? Untuk proses belajar mengajar itu sementara diliburkan. Seperti hanya yang kami sampaikan tadi untuk di SMA 12 itu baru hari ini karena kemarin baru selesai kita pembersihan dan hari ini mereka sudah mulai untuk masuk sekolah dan langsung mengikuti ujian tengah semester kalau nggak salah. Nah itu baru bisa dilakukan pada hari ini. Dan langsung di sekolah ya Pak ya? Iya. Nah, alhamdulillah untuk sekolahnya kita sudah ruangan-ruangan semua itu sudah kita bersihkan dan bisa layak lah untuk mereka menempati. Pak, di 4 hari sudah berjalan relawan dari Kalimantan Selatan ini Pak, apa tantangan yang dihadapi kawan-kawan Pak? Iya. Untuk tantangan, alhamdulillah bisa kami lewati meskipun ada beberapa, namun insya Allah bisa kita inilah kendala-kendala itu karena memang dalam bencana itu kan banyak kendalanya dan lagi juga kita pada saat ini bencana sudah mulai landai, namun yang sering kita temui di lapangan adalah cuaca. Nah, cuaca di sini hampir selama kami di sini dari tanggal 9 itu sampai sekarang itu hujan cukup intensitasnya tinggi. Nah, ini pun hari ini saat kita ini lagi turun hujan lagi nih di posko kita. Jadi tiap hari pagi malam itu hujan dan intensitasnya cukup tinggi. Ini tuh kendala yang ada di lapangan. Jadi ketika kita melakukan aktivitas itu ya sambil hujan-hujanan. Ada kemungkinan atau kekhawatiran akan adanya bencana susulan kah Pak di sana? Ya, kalau untuk kekhawatiran jelas ada, karena memang potensi-potensinya pun uh, ada. Seperti halnya mungkin nanti kami gambarkan bahwa ada di dekat posko kami ini di belakang itu ada bekas longsoran dan kemarin kawan-kawan dari Basarnas mencoba melakukan identifikasi di lapangan melihat kondisi-kondisi patahan atau longsoran-longsoran yang ada di tebing-tebing. Karena sebagaimana kita gambarkan di sini, daerah tempat kami posko ini dikelilingi tebing-tebing yang bekas-bekas longsoran. Sehingga kawan-kawan Basarnas kemarin melakukan identifikasi memakai drone dan menemukan ada semacam danau di atas bukit yang sisinya itu sudah longsor. Sehingga kita berusaha berkoordinasi dengan kawan-kawan yang lain, TNI Polri pun juga ini untuk mengantisipasi longsor susulan di daerah Pasar Lalang. Pak, di luar Begitu. dari logistik makanan, untuk bantuan dari luar sendiri Pak, saat ini lancar aja kah distribusinya? Untuk bantuan logistik, alhamdulillah untuk itu masih lancar karena hampir semua daerah itu membantu kita di sini dalam hal pemenuhan logistik. Jadi setiap hari banyak kawan-kawan relawan yang menggalang dana, mendonasikan baik itu berupa logistik bahan-bahan makan maupun
bahan-bahan yang lain seperti halnya peralatan-peralatan dapur dan lain-lain. Nah, jadi banyak sekali bantuan dari provinsi-provinsi yang di sekitar bahkan jauh dari Sumatera membantu saudara-saudara kita yang ada di sini. Pak, kemarin ada di media sosial itu yang berseliweran apa curhatan warga katanya tidak perlu bantuan uang tapi perlu makanan. Apakah memang sesusah itu Pak mencari makanan di sana Pak? Untuk sementara yang kami rasakan dan kami pantau di sini, untuk makanan itu bisa kita penuhi karena Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat itu sudah membangun posko dapur umum di beberapa titik. Nah, ditambah lagi semua kecamatan yang ada di Kota Padang ini ya itu diperintahkan untuk membuka dapur umum. Nah, jadi kalau untuk kesusahan makan segala macam, mungkin saja sih ada di beberapa tempat yang di pelosok pada saat kejadian bencana kemarin. Nah, namun pada saat ini, alhamdulillah, insya Allah hal itu sudah bisa teratasi. Pak, adakah momen atau pertemuan dengan para warga sekitar yang sampai saat ini masih membekas Pak? Iya, banyak sekali ya yang kita temui saat kita ke lokasi yang spesifik bencana bahwa mereka sangat trauma atas kejadian ini karena hal ini mendadak sekali dan mereka juga merasa trauma dengan banyaknya korban yang uh, terjadi pada saat banjir bandang kemarin karena banyak warga-warga keluarga-keluarga mereka yang menjadi korban sehingga mereka sangat trauma dengan hal kejadian. Jadi ketika hujan ada cukup lebat segala macam mereka lari kayak mencari tempat-tempat perlindungan seperti itu. Pak Rudi, mungkin bisa digambarkan Pak kondisi sungai di sana itu seperti apa Pak? Apakah sama dengan Kalsel? Untuk kondisi sungai yang ada di sini itu hampir mirip ya yang ada di Kalsel, khususnya di daerah hulu sungai. Seperti halnya mungkin kita ingat kejadian banjir bandang yang ada di hulu sungai tengah pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021. Jadi keadaan kondisi sungai pada saat ini yang ada di Sumatera Barat khususnya Kota Padang itu mirip sekali dengan kejadian banjir bandang yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Kalimantan Selatan. Nah, jadi sungai-sungainya itu mirip dengan kondisi yang ada di Hulu Sungai Tengah di Kecamatan Hantakan itu sangat mirip. Pak Rudi, mungkin bisa disampaikan Pak apa pelajaran yang bisa diambil Pak dari kejadian di Sumatera khususnya Pak dari kacamata Bapak untuk warga Kalsel? Ya, hal yang terpenting adalah ini sebagai bahan pelajaran untuk kita. Apalagi Kalimantan Selatan yang memang itu daerah rawan bencana. Istilah kami itu adalah supermarketnya bencana. Jadi hampir semua bencana di Kalimantan Selatan itu ada. Nah, berkaca dari kejadian di Sumatera ini, bahkan kita sendiri pun pernah merasakan apa yang dirasakan oleh kawan-kawan atau saudara-saudara kita di Sumatera Barat ini. Dan kita berharap agar masyarakat kita bisa menjaga alam. Hal terpenting adalah kita harus bisa menjaga alam. Karena dengan kita menjaga alam, maka kita pun menjaga
keutuhan kita semua. Kita menjaga alam, menjaga kehidupan. Jadi sekali lagi harus tetap menjaga alam untuk jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti halnya kawan-kawan Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh ini kita alami karena kita sudah pernah mengalami kejadian-kejadian seperti ini. Pak, ada warga Banjar atau warga Kalimantan Selatan yang jadi korban di sana, Pak? Untuk warga Kalimantan Selatan yang memang warga Kalimantan Selatan ya sementara ini belum kami temukan atau mungkin kami belum bisa ketemu gitu kan dengan itu. Namun banyak warga di sini yang di sekitar posko ini kita sudah menemukan ada beberapa yang memang pernah di Kalimantan Selatan. Jika ada satu hal yang ingin disampaikan dengan kondisi di Sumatera Barat ini, mungkin apa Pak yang mau disampaikan, Pak? Ya, kami mewakili Tagana Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan, dan kawan-kawan yang bertugas ini mewakili juga warga Kalimantan Selatan mengucapkan prihatin yang mendalam atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera ini. Dan kami berharap semoga warga masyarakat di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang ini, bisa ikhlas dan bersabar atas kejadian ini. Dan berharap masyarakat Padang khususnya ini bisa bangkit kembali atas kejadian banjir bandang yang mereka alami. Pak, rencananya berapa hari Pak di sana, Pak? Oke, kami sesuai dengan arahan dari pimpinan itu kami insya Allah sampai tanggal 21. Jadi sekitar 2 minggu lah kita di sini. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Rudi. Sehat-sehat di sana, jaga kesehatan. Semoga kawan-kawan selamat sampai pulang ke Kalsel. Sama-sama. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Rudi, salah satu relawan Tagana Kalimantan Selatan yang ada di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Saya Saiful Riki, sampai jumpa di program Saksi Kata berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.